Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa hadana ila sabil iktisab akmali sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana syafi'ana qudwatina ya qurrata ayunina Muhammad abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyidu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim wa syarrif ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam. Samsid duha badri duja nuril huda misbahid dulam. Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'is sagalain Muhammad ibn Abdillah as-sayyidil arabi wal ajam Nabil Haramain mahbubun ila rabbil masyriqain wal maghribain. Ya ayyuhal mustaquna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah wa'lamu annal istiqamah ba'dal iman hiya miftahul amni wal aman. Fasulama al-rizqai
al-irtiqai ila daris salam. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yara wajhi salasatun akul walidain wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita pada hadir di tempat yang mulia ini, majelis yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikatnya, yang mana didengarkan pujian-pujian baik tahlil, tasbih, tahmid, semuanya diikut sertakan pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diingkari semuanya ini karena beriman kepada Allah Ta'ala, dan tidak diingkari pula bahwa semuanya tercatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mau menyempatkan diri dan waktunya dalam keadaan apapun, diberikan kesempitan atau kesusahan, kelonggaran, semuanya dihimpun malam ini agar kita datang untuk memenuhi panggilan daripada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada orang yang paling beruntung di dunia ini kecuali yang memenuhi seruan-seruan Allah dan Rasul. Yang banyak kebagian, sebagian manusia pada umumnya tidak sempat lagi dalam hidupnya untuk menambah ilmu atau menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut golongan orang-orang yang rugi. Bagaimana mengetahui dan mengenal Allah kalau kita tidak belajar? Maka malam ini ditingkatkan dalam pelajaran yang mana membahas bab riya atau sum'ah, dan diikut sertakan yang namanya bab istiqomah, halaman 384, yang mana dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa-apa yang telah mereka kerjakan atau amalkan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, la yara wajhi salasatun akul walidain wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Tidak akan bisa melihat wajahku, yaitu golongan, tiga golongan. Yang satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Yang ketiga, orang yang bila namaku disebut tidak menjawab atau tidak membaca salawat untukku. Satu contoh, kalau orang ada dengar bacaan seperti halnya di Quran, Ismuhu Ahmad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seperti hanya lagi, Ya Rabbi salli ala Muhammad, walaupun dengan lirik menjawabnya, itulah yang disebut, yang menyebut nama Rasulullah SAW. Jadi tiga bagian ini tidak akan bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW walaupun di dunia sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, wa laqad na'lam yadiku sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam surat Al-Hijr 97-99. Allah berfirman, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada ajal atau keyakinan. Jadi di sini dada jadi sempit, artinya orang yang bicara ngomong selain firman Allah, selain berzikir kepada Allah. Jadi banyak yang diucapkan ini mubazir, sehingga di situ hatinya menjadi lalai, hatinya menjadi gelap, bisa makin lama makin keras hatinya, enggak ada sentuhan, ibadah enggak sentuhan. Kalau orang banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, itu hatinya lunak, jadi rasa iba, sayang, ya, menyayangi karena hatinya. Jadi Allah nggak melihat wajah kita, badan kita, tubuh kita, muda atau tua, yang dilihat hati kita. Kalau hati kita lembut, hati kita latif, di situ ada sentuhan, mempunyai perasaan. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sayyuhum masyhura. Dalam surat Al-Isra ayat 18-19 Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, maka kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam sebagai orang yang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan barang siapa yang ingin akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji. Jadi di sini
bisa terjadi orang itu ibadah sujud ini untuk minta apa? Harta, minta amal dunia, bisa minta jabatan, bisa minta rezeki, bisa minta rumah, bisa minta mobil, bisa minta usaha. Diberikan, enggak dikurangi. Tapi nanti dibangkrutkan di akhirat, diusir dari surga, masuk neraka jahanam, hina lagi, nista lagi. Nah, biasanya orang yang begitu menuntut ilmu begitu nggak awet, jadi nggak kena. Ya, ada yang umur setahun, ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 10 tahun, ada yang 15 tahun, tapi digiring sama Allah, enggak datang lagi, enggak kenal lagi, sudah putus hubungan dunia akhirat. Maka ditiru guru. Kita berguru, ada satu ulama sampai meninggal, sampai mati kita berhikmah sama guru. Saya kenal ulama guru kita 30 tahun namanya, nggak putus hubungan, sampai keluarganya nggak putus, sampai anaknya nggak putus, sampai cucunya nggak putus, sampai jandanya nggak putus. Itu yang dinamakan man ahab al-mar'u man ahab. Dia akan kumpul di surga sama-sama yang dicintainya. Jadi bisa terjadi, apa artinya 15 tahun kalau itu hilang begitu saja karena tergelincir oleh keinginan dunia lebih utama. Jadi kalau orang itu nggak bisa datang di majelisnya, gangguan bukan apa-apa. Gangguan itu ya hanya kesibukan kegiatan yang lebih cenderung pada dunia. Allah jauhkan, karena Allah itu enggak bisa ditipu atau disiasati. Kalau engkau menginginkan dunia itu lebih utama daripada ridha Allah, Allah sampingkan itu. Makin rajin di dunia, makin rajin mengamalkan mencari dunia, makin jauh dari Tuhan. Itu sudah pasti. Enggak ada ceritanya orang yang cenderung kepada Allah itu dia cenderung dunia, enggak. Seperti halnya orang langit dengan orang bumi. Orang langit itu selalu melihat kekuasaan kebesaran Allah. Kalau orang ahli bumi itu di dunia ini dia senang di dunia, maka yang ahli langit cemburu. Kenapa kamu tidak kamu datangi? Begitu pula kalau sudah masuk langit itu, ya ibadah itu, bumi yang ahli dunia ini sama. Begitu cinta sama dunia, langit pun cemburu. Kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu tidak menyongsong itu? Jadi dua langit, satu langit dan satu alam ini, bumi dan langit, sama cemburu. Enggak pernah sama. Kalau langit sama bumi sama, kiamat namanya. Jadi kalau orang itu menyampurkan dunia dengan akhirat, pasti kiamat. Pasti. Sebab apa? Dia dikatakan untuk ilmu, artinya akhirat, tetapi dia menginginkan dunia. Apa enggak kiamat itu?
Dia menginginkan dunia, tapi pikiran akhirat, bingung lagi. Jadi meletakkan kepentingan dunia itu kami mengerjakan dunia untuk amal akhirat. Nah, begitu. Jadi kita kerja ya mati-matian ini tahu haknya Allah. Ibarat apa? Tahu nggak? Bisa nggak jadi tawon? Maka kata Nabi, jadi iman tawon, jangan jadi laler. Kalau tawon itu dia kerja, dihimpunkan keluarganya, teman-temannya, sahabatnya semua himpun satu tempat, membuat sarangnya itu. Sarang dibuat penuh itu, dihimpun, tapi nggak merusak yang namanya kayu. Lebah, dia setengah mati, siang malam dia bentuk itu berjuta-juta yang namanya sel telur, berjuta-juta yang namanya dia menghisap segala kenikmatan dunia ini ya. Dan nempel di gula, dia nempel di bunga, dia nempel, nggak pernah nempel yang jelek. Begitu dia sudah menghimpun, dia nggak nikmati. Itu namanya yang iman tawon, kata Nabi. Kalau sudah dihimpun, dia dapat hasil, demi Allah nyawaku digenggamnya, akan kuberikan untuk manfaat kepada manusia, jadi obat. Diambil sak rumahnya, ya, sak hasilnya, sak semuanya, usahanya, dia nggak tersinggung. Habis untuk siapa? Untuk manusia. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, kita cukup untuk memberikan haknya itu. Begitu kita dapat 10.000, 5.000 kasih orang. Hebat. Berapa persen itu? 50%. Dapat 100.000, buang 25%, 25.000. Jangan nunggu kaya. Karena ada orang, saya kaya dulu baru sedekah, mati nggak sempat sedekah. Ya. Jadi di situ apa yang didapatkan tiap hari ini, karena kita membahas istiqomah. Istiqomah itu menghilangkan sifat sum'ah, sifat riya, dibuang semua karena istiqomah. Berlakunya amal itu riya itu ya, bisa datang ngaji karena manusia riya, ya, nggak datang ngaji karena tersinggung sama temannya riya juga. Jadi riya itu bukan sombong aja, nggak enak itu karena orang itu ada musuh saja di situ nggak ngaji, riya nggak. Datang lagi riya karena rajin, ya? Demi Allah supaya saya dapat kaya, riya itu. Jadi riya itu sesuatu ingin mendapatkan sesuatu, bukan ridho dan ikhlas. Jadi karena Allah itu yang susah. Maka begitu datang ngaji mesti ngantuk, itu pasti. Sebab apa? Riya. Orang yang riya itu mesti ngantukan, bosan, ya, baru ada kendang nyala lagi dia, hiburan. Jadi di situ kalau datang karena Allah, datang karena Rasul, nggak ada yang namanya capek, senang. Rugi manusia. Coba kamu kumpulin duit, ya, saking meditnya dirampok, wow, masa
wis titik dibujui orang loh, Masya Allah. Ya kalau langsung miliaran dapat 500.000 loh, kok habis, nggak manfaat. Ya, dulu saya ngajarin murid-murid kita, kalau sembahyang Jumat datang ke masjid, ya ada kaleng lewat, keluar dompet, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada yang 1.000, ada koin 500. Iman atau eman? Eman. Begitu dibuka, kaleng lewat, tangan ditutup, pelan-pelan masukin supaya nggak kencang suaranya. Sambil diungklung ini, tok, koinnya yang masuk. 500 minta surga. Masya, pantas sama enggak? Kalau hasilnya 10.000 masuk 500, mah pantas. Ada 100.000, 20 lembar lagi, ambil koin masuk. Subhanallah. Jadi yang dimasukkan itu yang 100.000. Belum Bismillah udkhuluha bisalamin aminin, masukkan aku golongan selamat dan aman. Plok, yakin menang. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang besok sembahyang Jumat, ya kalau sudah begini saya kasih tahu, pasti besok gak berani bahas 100.000, 100-an kabeh. Kata guru yang penting yang paling besar, nggak tahunya duit koin. Nah, ini salah, ya. Ada yang seudon, bukan enak yang punya panitia masjid, nanti uangnya nggak dikasihkan masjid. Kalau urusannya ada apa kamu ngurus? Kamu ngurus umplung kaleng lewat nagih, masa ya pas Jumat karena sarung bajunya nggak ada kantongnya, nah nggak bawa uang, celaka. Jadi orang masuk masjid juga bawa uang tuh celaka. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, tidak ada doa kecuali yang paling makbul hari Jumat, diterima ijabah. Masya Allah. Syukur itu kaleng belum lewat, kamu masuk masjid langsung cari, masukin. Allah akan lebih cepat memberikan kamu sebelum kalian menagih. Nah, begitu. Insya Allah mudah besok anak-anak bisa jalankan. Yang nggak kerja gampang, sarung dilipat dijual dulu. Ya, daripada kamu mikir yang lain-lain. Ya, masuk sudah. Pertama, datang masuk Jumat. Kalau bisa, ini saran, ngaji saja teori, kalau nggak praktek nggak ada artinya. Jadi hari Jumat itu udah jam 10:30 mandi keramas, niat mandi Jumat. Masya Allah, niat mandi taubat, minta Nabi mandi Jumat, mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Maka setiap air yang menyirami rambutnya itu gugur membawa dosa-dosa yang lalu. Amin. Jangan kepet rembes berangkat Jumat, tambah dosa, ya, tambah dosa, tidak mensucikan, tidak menghormati, pakai harum-haruman, baju yang rapi. Kalau di kantor kita ambil baju yang putih, celana lipat, sarung dipakai, berangkat 10:30. Demi Allah, nyawaku yang digenggamnya, kemuliaan hari Jumat. Yang mana hari Jumat itu keutamaan, di mana waktu
itu yang diberikan khusus umat Nabi Muhammad SAW, tidak ditolak. Datang yang pertama, soft yang pertama itu dapat hadiah onta satu yang besar, yang merah pahalanya. Soft yang kedua dapat kambing hadiahnya karena agak terlambat. Soft yang ketiga dapat ayam, masih ayam lumayan. Soft yang keempat telur ayam. Yang kelima kamu dapat ibadah saja nilainya, nggak ada pahala Jumat, ibadah itu aja. Soft ke-6, 7 sandal kamu dapat, ya. Itu diingat-ingat karena khutbah, ya. Datang itu sampai khutbah, ya. Itu ketinggalan rakaat pertama. Karena hari Jumat ini 4 rakaat salat duhur. Jadi kalau kita ini imam khatib sudah berdiri, kita baru datang tahiyatul masjid, udah kelewatan. Berarti duhur kamu 3 rakaat. 2 rakaat itu begitu khutbah yang pertama, duduk rakaat yang kedua, berdiri rakaat yang kedua. Di antara duduk antara imam khatib ini, berdoalah kamu, tidak ditolak sama Allah, diterima sama Allah. Ada yang bertanya, doa apa yang paling singkat, paling ini? Gampang, karena mungkin imamnya gak lama doanya. Cukup saja apa yang bisa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gak mampu, yang paling gampang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana yang sifat munajat, mohon kepada Allah untuk kebaikan, untuk kerezekian, ya. Ada yang cuma begitu sampai Allahumma ya Fattah ya Razzaq, diberi di antara 2 duduk itu khatib itu, ya. Kalau dulu saya mengajarkan itu ada tekanan dan harus wajib kalau dulu menuntut ilmu itu. Karena sekarang ini terserah, ya, itu namanya terserah. Dari kamu datang terlambat terserah, datang mau ngaji terserah, nggak ngaji terserah. Nah, itu karena capek. Nasihat ayam, nasihat kucing lebih bagus. Nasihat manusia 1 jam ingat, 1 jam lupa. Itu akhir zaman. Masuk 10:30 pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena kita tiap hari susah untuk sholat duha, kita sholat duha berapa? Mulai hari Jumat sampai Jumat 7 kali, berarti 14 rakaat. Niat mengqadha sholat duha. Jadi tahiyatul masjid belum adzan, karena kita datang mungkin masjid belum dibuka, itu masih di samping. Berdiri terus, ya, sampai orang banyak datang adzan. Antara hayal sholah dan hayal falah, kamu berdoa lagi di situ, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu mampu dari tahiyatul masjid sampai kamu hubungkan sampai adzan, bisa 100 rakaat. Itu orang yang di kanan kiri bingung, lihat ini sembahyang apa, aliran apa, ngaji di mana, bingung yang sebelah kamu, karena kamu sembahyang terus. Apalagi malaikatnya yang mencatat. 2 malaikat di pintu masjid itu mencatat.
memperhatikan satu persatu, jangankan satu rakaat. Begitu habis mandi, begitu dia wudhu, keluar dari masjid, satu langkah diikuti 70.000 malaikat yang memintakan ampun dan memintakan hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikalikan 27 derajat, 100.000 derajat. Orang yang menuju Jumat itu karena satu langkah itu ada wudhu, bukan gak ada wudhu. Masuk tahiyatul masjid nggak perlu lagi sunnah wudhu. Kalau perlu sunnah wudhu, kita di rumah. Mau keluar syukur wudhu 2 rakaat, keluar kita langsung tahiyatul masjid, langsung sholat duha, sampai nunggu adzan kita berdoa, sampai selesai baru qobliyah Jumat kita kerjakan. Baru khatib mimbar berdiri, tunggu sampai pertengahannya kita doa lagi. Pahala yang sop pertama, jangan kita datang paling belakang, melompat sampai ke depan karena lihat itu kosong. Siapa yang melompati orang itu karena ingin masuk di dalamnya, besok dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, mukanya jadi himar dan kuda. Mereka tidak menyadari bahwa mereka datangnya terlambat dan mereka datangnya memang tidak tepat. Kenapa harus maju ke depan berdesak-desak untuk melangkahi orang banyak dari Jumat? Maka Allah akan bangkitkan dari kiamat wajahnya kayak kuda, himar, dan diterima amalnya, sholatnya. Maka jangan sampai kita berlari-lari datang hari Jumat itu, apalagi masuk 1 rakaat, tinggal 1 rakaat, udah deh ganti duhur lagi di rumah. Maka diperhatikan, sesudah selesai ya, disunahkan kita baca Al-Fatihah 7 kali habis Jumat itu, baca surat Ikhlas 7 kali, baca surat Al-Falaq 7 kali, baca surat An-Nas 7 kali, baca ayat kursi 7 kali. Selesai doa, kita sembahyang ba'diyatal Jumat 2 rakaat di masjid. Jangan pulang, kita sembahyang ba'diyatal Jumat 2 rakaat. Selesai kita doa, kalau apal doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika aman siwaka. Kalau nggak apal doa itu, singkat saja, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika aman siwaka. Yang pendek saja. Sesudah itu baru pulang kita ya, lewat jalan yang lain, jangan jalan yang sama, jalan yang lain, mutar begitu. Atau kalau di seberang jalan di sini kita tadi lewat, kita di sininya, di kirinya. Kalau kita di kirinya berangkatnya, kita di kanannya. Harus nggak sama jalannya, agar amal itu nggak sama dicatatnya berangkat dan perginya. Pulang, masuk di kamar, sembahyang ba'diyatal Jumat 2 rakaat lagi. Kalau ada kita batal wudu lagi, sholat ba'diyatal Jumat 2 rakaat. Ya, jangan makan dulu, zikir dulu. Bisa disunahkan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Ditambah Allahumma Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika haramika wa bi ta'atika masyatika wa batika man siwak 100 kali. Nggak apal itu Allahumma kfini bihalalika an haramika
wa bi ta'atika an ma'syatika wa bi fadlika aman siwa 100 kali. Tutup selawat bariyah. Kalau bacanya siang itu bukan fi hadil asyah, ya, hadis sa'ah. Jadi Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul warubi sayyidiyah wa fir lana yadal ula fi hadis sa'ah. Nah, itu siang hari. Sore hari hadil asyah, malam hari fi hadi laila, subuh fi hadi sa'ah. Jadi 3 macam cara mengamalkan selawat bariyah tadi. Mampu kita senang berzikir menambahi selawat Nabi Umi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 80 kali. Siapa yang baca 80 kali di hari Jumat itu, Allah akan mencabut semua kesalahan dan dosa besar kecilnya selama 80 tahun. Kalau selawat bariyah tadi 100.000 derajat diangkat sama Allah, 100.000 kebaikan-kebajikan diangkat, dimuliakan, menutupi 100.000 dosa, 100.000 keburukan, kebusukan, kenistaan, kebohongan, ditutup, digantikan 100.000 kebaikan. Itu jangan diingkari atau nggak diyakini. Itu untuk menghilangkan semua sifat-sifat riya tadi. Maka di sini iman mereka itulah yang terpuji disertai dengan ikhlas, senang. Jadi jangan berpikir dunia jangan. Kalau dunia itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baru keluar dari rumah datang Jumat. Ini orang ahli dunia yang mereka meremehkan Jumat, mereka meremehkan itu, meremehkan sholat itu, nggak bakal diberikan cukup rezekinya kecuali dibuat kefakiran sama Allah dan nista. Ingat. Jadi diingat-ingat hari Jumat itu, karena kesempatan 1 minggu doa tidak ditolak hari Jumat. Jangan dianggap remeh. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalna habaan mansura. Dan kami periksa perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Nah, jadi kalau datangnya terlambat tadi, dia tetap Jumat sampai disandal-sandal sembahyangnya, amalnya dihamburkan sama Allah, amalnya dihancurkan sama Allah. Ya, wudunya lari-lari, bajunya najis, celananya najis, pikirannya najis, hatinya najis, masuk Jumat, Allahu Akbar, kacau balau. Jangankan melihat kaleng, belum sampai kaleng 5 orang sudah ada. Kaleng umplungnya nggak sampai keluar. Kalau keluar bisa hilang langsung, sandal saja hilang. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu, maka usahakan yang disebut muridun, yang menuntut ilmu ini, jangan ikut yang nggak paham tadi. Ya, yang penting berarti pada Jumat 2 rakaat di masjid, terus kemudian yang 2 rakaat di rumah. Bagaimana perempuan? Kalau perempuan, wanita itu tunggu sampai Jumat selesai, langsung sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat, ya. Begitu selesai sholat hajat 2 rakaat, kuliah 10 kali, kulhu 10 kali. Ya. Begitu langsung wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100, Allah ridhoni, ya, sampai 100, selawat bariyah 10,
Salat Nabi Umi 80 kali. Begitu selesai, 1:30 selesai, maka hidangkan makanan. Kalau lakinya di kantor, baru silakan Anda makan soto daging, soto sate, terserah mana yang senang. Itu berkahnya luar biasa ya. Atau menghubungi silaturahim, begitu paling rajin hari Jumat, begitu selesai datang ke orang alim, makan di orang alim, minta ilmu di orang alim, minta pelajaran orang alim, minta semua fatwa orang alim. Itu lebih sempurna, karena di situ tempatnya harinya Nabi kita Muhammad SAW. Mendatangi alim itu pada hari Jumat atau hari-hari biasa, seakan-akan dia mendatangi nabinya di masa hidupnya. Itu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang senang sama alim itu, orang yang gak mau jauh dari orang alim itu. Sudah dinyatakan tidak lain dan bukan, tercatat dia sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka saya sunahkan, saya wajibkan anak-anak itu hari Jumat. Di situ saya perintahkan untuk mendatangi alim-alim itu. Yang tidak usah diperintah, dihimpun lagi, telepon saya, siapa yang didatangi, Habib siapa yang didatangi. Di situ Allah akan memberikan 2 hal. Satu, kita kasih sedekah berupa uang, yang satu sedekah berupa kain, yang satu berupa kesenangan atau buah apa saja makanan. Sudah mutlak, apabila minggu itu mati langsung diberi hisab, tidak ditanya dosanya lagi sama Allah. Walaupun sebesar gunung dia punya dosa penuh langit dan bumi, asal disempatkan hari Jumat. Itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini untuk menghilangkan riya dan sum'ah, menghilangkan kesombongannya. Jangan sampai amal kita diterbangkan seperti debu yang tidak karuan. Jangan hanya datang seperti ini. Fa'idha farata fansab wa ila rabbika fargab. Kalau sudah mengerjakan ibadah yang mana hari-hari itu kosong, kita cari yang kosong itu, kita penuhi yang kosong itu, kita penuhi surga itu, kita penuhi keinginan itu, untuk himmah kemauan itu bersama Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang yang berakal. Kurang akal dia akan mengurangi kebaikan. Orang kurang akal akan menjauh kepada ulama. Orang yang kurang akal akan bosan kepada ulama. Orang yang kurang akal akan jauh dari ulama. Orang yang kurang akal tidak akan dengar nasihat ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Jahannam wa kullu jahannam tempatnya. Para hadirin yang sama-sama diberikan Allah. Maka Al-Hikmah berkata, orang riya itu sum'ah, seperti orang ke pasar mengisi kantongnya dengan batu, seakan-akan dia penuh isi kantongnya, semua merasa kagum, semata-mata minta pujian orang, padahal isi kantongnya itu batu. Begitu seakan-akan menuntut ilmu, seakan-akan datang di majelis, seakan-akan datang beramal, tetapi ada sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya sendiri, bahwa itu adalah ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kesayangan, ingin mendapatkan semua itu, ingin mendapatkan, ibarat dia kantong yang diamalkan, yang dia bawa itu, seakan-akan dia sudah beramal banyak, seakan-akan dia berdoa banyak, seakan-akan berzikir banyak, seakan-akan mendapatkan banyak. Salah niat, karena dia menginginkan dunia, batu di dalamnya. Inilah yang disebut orang riya. Maka ciri orang-orang yang dicabut imannya itu, apabila mereka diberi ilmu tanpa amal tidak dilaksanakan, nasihat tidak dilaksanakan, tidak menambah ilmu, tidak menambah amal, tidak menambah sunnah, tidak menambah pendekatan, tidak menambah takarrub, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ilmu itu disia-siakan oleh Allah Ta'ala. La yanfa'unal malu wal bahnu. 2, ditunjuki bersahabat dengan orang soleh, tetapi dia gak mengikuti jejaknya. Dia kumpul sama orang yang gak saleh. Dia kumpul selalu cari orang yang gak seirama.
Dia cari teman selalu yang nggak pernah bagus. Keluar dari majelis itu, keluar dari majelis rombongan itu, selain mencari yang sama-sama kurang akal yang didekati. Andai kata dia mau mengaji, dia menuntut ilmu terpaksa karena temannya tadi juga tidak mau mengaji. Kenapa itu ditemani seperti itu? Nah itu, maka itu ciri-ciri amalnya, imannya dicabut sama Allah Ta'ala. Apabila dia berikan jalan petunjuk untuk taat, tetapi kebanyakan sudah tidak ikhlas lagi menjalankannya. Ya, kalau dekat mau ngaji, kalau jauh takut ongkos. Kalau nggak punya sepeda motor mau ke Sidoarjo jauhnya. Jadi kalau orang ngaji itu jalan kaki, kalau nggak punya sepeda motor, nggak punya ongkos, cari teman, cari ongkos. Niat bukan mendatangi saya, tapi niat perintah Allah dan Rasul di situ ada di situ. Kita harus malu. Cucu Rasulullah SAW Selasa hujan petir, banjir, bawa tas kresek, sholat asar sudah datang di Buduran. Cucu Rasulullah SAW. Kita yang nggak ada keturunan Nabi, yang nggak ada keturunan nasab baik, nggak ada keturunan orang-orang yang soleh, malas. Yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin tempatnya bersama Rasul, yang bersama dengan nabinya, masih asar sudah datang. Jauh tempatnya Bangil, jauh tempatnya yang di Malang. Mereka demi Rasul, demi perintah Allah, maka dia datang lebih awal untuk menunaikan perintah Allah dan Rasul. Hatta cucunya diperintahkan Allah, diceritakan Rasul untuk hadir, supaya meninggalkan yang sifat-sifat riya. Maka riwayat Nabi Muhammad SAW minta syafaat kepada Allah untuk umatnya dengan sujud. Maka kemudian Allah berkata, irfa raksak wa kul tusma' wasatu tawasfa tusaffa farfa'u raksi fasfa'u liman kana fi qalbi miskal sya'iratin audaratin minal iman yakni minal yakin ma'a syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan Nabi. Jadi waktu umat itu dimasukkan dalam neraka karena dustanya, karena bohongnya, karena dosa-dosanya, karena nipunya, banyak kesalahan yang dimana akhir zaman ini bukan tiap hari, bukan tiap detik nambah iman, nambah dosa, nambah lemah, nambah kekurangan, nambah yang namanya kepentingan dunia lebih menonjol daripada kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ siapapun mereka yang sudah menghikmahkan dirinya pada dunia, tempatnya jahanam itu yang tidak akan bisa ditolak. Berapa lama? 500.000 tahun atau 5 juta tahun. Di situ Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk sujud. Tidak akan bangkit Rasul SAW kecuali Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada umatnya. Maka Allah, angkatlah kepala engkau ya Rasulullah, bahwa kami sudah mengampuni dosa-dosa umat kamu. Umat-umat yang semuanya sudah lupa dan ghafil itu, masukkan mereka semua asal membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disitulah keyakinan kita. Jangan turun tiap tahun, jangan turun. Sekali lagi, jangan turun. Makin yakin, mantap,
yang ngikutin semua ahlu sunnah wal jamaah. Satu contoh peristiwa di Jumat, di mana seorang wali kutub, ya, wali Allah yang sudah dia dikatakan orang nggak ngerti wali Allah, dia jualan berlian, bukan kecil lagi. Satu berlian harga 60 miliar, ada yang 70 miliar, tapi wali Allah nggak ada yang tahu. Pada saat hari Jumat, tepatnya 10:30, datang Pak Haji bersama iblis, didampingi iblis. Iblis mengatakan pada Pak Hajinya, "Hei Haji, maukah kamu aku berikan, aku hadiahkan berlian kepadamu?" Kita beli sama seorang pedagang berlian itu. Akhirnya datang iblis yang merupakan manusia, datang membeli berlian. Berapa harganya? 70 miliar. Keluarkan berlian, dibayar sama iblis, supaya menjatuhkan si haji ini, supaya tidak berjumat, supaya yang jualan juga selain Jumat, supaya ngitung duit. Akhirnya karena uang 70 miliar itu kontan, dihitung lama. Hitung lama, Allah memberikan peringatan kepada wali Allah itu, adzan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar, yang dihitung ini baru 10 miliar. Langsung si wali ini melihat Pak Haji dan melihat temannya ini. Ente syaitan, mal'un, iblis, laknat bin jahannam. Tidak pakai ini lagi. Terkejut yang membayari tadi ini, karena itu uang belum sampai. Gara-gara al-fitan, ad-dunya fitan, ad-dunya laibun walahun, ad-dunya matal gurir, yang akan jatuhkan diriku martabat di sisi Allah. Gara-gara berlian yang 70 miliar ini, diambil palu sama wali ini, yang namanya berlian ini dihancurkan di hadapan iblis tadi. Aku tidak tergantung kepada harta ini, dan aku tidak tergantung dengan uang kamu, dan aku tidak tergantung dengan usahaku. Aku semata-mata tergantung kepada Allah yang menciptakan, yang menjadikan, yang menjamin, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Maka ditinggal, wassalam. Ditutup dia punya toko, berangkat Jumat, menang ya Hafid, Allah yang menjaga aku. Begitu sampai Jumat dia senang hatinya. Begitu sampai lagi, maka Allah Ta'ala menggantikan si wali tadi. Datang orang memesan berlian, keuntungannya lebih daripada keuntungan yang pertama tadi, 10 kali lipat Allah gandakan. Itulah orang-orang beriman yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang menghilangkan semua, mengutamakan kepentingan Allah daripada semuanya itu, daripada dunia itu, adalah sebaik-baik orang beriman yang dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dan mengamalkan dan menuju ridhonya Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. 10 hajat juga dikabulkan semua hajatnya, dunia akhirat, makin rajin dan takwa, ditambahkan iman, selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.